Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Kita belajar karena ingin kita terhormat, derajat kita terangkat, duduk sesaat menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. Ikuti Daurah Ilmiah Islam di Solo, insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ahad 24 Syawal 1444 Hijriah, 14 Mei 2023 Masehi di Solo. Pukul 6.30 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat. Sebening embun, secercah mentari. Masjid Darul Falah Klego Boyolali. Pukul 9.30 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masjid Ibadur Rahman, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Akhirnya mereka menemukannya. Ba'da maghrib sampai dengan selesai. Masjid Madinah Islamic Center, Gayam, Sukoharjo. Jangan pernah puas menuntut ilmu. Ditaja oleh Solo Mengaji dan Radio Robbani 91,1 FM. Kajian ini insya Allah ditayangkan di media sosial. Jazakumullahul khairan. Wa barakallahu fikum. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Sesuai dengan yang menampilkan untuk selanjutnya kita ikuti kajian bersama Ustaz dari Kabupaten Solo.
Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizir jabbar, mukawwiril layli 'ala an-nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar, wa'izatan li ulil nuha wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-qadati al-abrar والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para alim ulama, para asatidzah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang besar tak panggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, baik yang hadir di Markas Madinah Islamic Center Sukoharjo, Solo Raya ini, masuk Solo, bukan Solo ya, bukan Solo, nah. Ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Sangat bersyukur kepada Allah yang telah menakdirkan kita bersua bukan hanya di udara, tapi di tempat yang termasuk paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Sehingga Allah menyebutkannya dengan fi baitin min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Idhafatu tashrif, sebagai bentuk pemuliaan terhadap rumah ini. Maka siapapun yang menghidupkannya, mulai dari membangunnya, memeliharanya, menghidupkannya dengan ilmu dan ibadah, amal dan kebaikan, berarti menghidupkan rumah Allah. Maka berhak mendapatkan apresiasi dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diizinkan menjadi tamu-tamu Allah. Berarti tamu-tamu Allah tentu saja juga idhafatu tashrif, memuliakan kita. Alhamdulillah, di masjid atau di rumah Allah ini hati kita tenang sekali, jiwa kita tentram sekali. Adapun orang yang tak kita senangi,
tapi dalam masjid kita diam dahulu, ditunggu depan pintu selepas kajian. Kemudian aman, nyaman, tidak ada yang ribut-ribut, sebab dijaga oleh para aparat langit. Kalau aparat bumi kadang-kadang bikin rasa takut, tapi kalau aparat langit membawa rasa aman dan tenteram. Seperti yang disebutkan oleh Ustaz Pawas tadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah aw bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah kecuali turun kepadanya as-sakinah. Saking tenangnya orang di masjid ini sambil ngaji mendengkur, saking tenangnya. Kemudian diliputi rahmat. Gimana rahmat? Yang hadir tak berniat mengaji pun dapat juga kasih sayang Allah. Dalam hadis qudsi, ketika kita berdiri, qumu maghfuran lakum, silahkan kalian bubar dalam keadaan diampuni dosa kalian. Malaikat mengawasi, ya Rabb, inna fihim fulanan la ya'ti illa lihajah. Itu ada si fulan, dia datang karena ada kepentingan macam-macam ya. Ada yang nak ngintip kajian, kabarnya Ustaz Dasman tuh kajinya keras, ya kan? Atau kabarnya Ustaz itu begini dan begitu. Ada pun yang datang ke masjid nak cari orang yang dalaman tak bayar hutang. Mudah-mudahan nanti ketemu. Kadang ikhwan juga, akhwat juga utang. Mentang-mentang sudah mak lahir batin Idul Fitri katanya. Sehingga kawan-kawan ada pula yang bilang bukan saatnya mak lahir batin katanya. Ya, sehingga utang dianggap lunas gara-gara itu. Tidak. Datang di ke majelis ini, malaikat tahu, lapor ke Allah, ya Rabb, fi fulan la ya'ti illa lihaja, dia punya kepentingan datang ke majelis bukan untuk ngaji tapi untuk mengintip kaji. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah kaum siapapun duduk bersamanya tak akan rugi, tak akan syaqi, tetap beruntung. Allah, bagaimana kalau memang dari awal niatnya lillah, dari awal niatnya adalah mengharap ridha dan pahala dari Allah. Oleh itu kaum muslimin muslimat, sekali lagi bersyukur kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, tanda ingat pada jasanya. Tentu kita doakan dengan doa yang Allah pilihkan langsung untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah diikuti para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, salawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Bahkan salawat adalah secepat-cepat penyebab dikabulkannya doa kita. Beliau berjasa sangat banyak. Mudah-mudahan hati ini hanya kepadanya terpaut dan terikat. Dia imam kita, dia teladan kita, dia pemimpin kita, dan dia suri tauladan kita. Ketiga, ucapan terima kasih.
saya sudah diberikan kesempatan untuk duduk sedikit lebih tinggi. Ya, saya sebenarnya suka duduk di situ. Kalau antum mau mengganti, ada yang siap, saya siap di situ. Sebab duduk di situ salah orang tak pasal, kata orang Melayu, tidak ada masalah. Tapi kalau saya di sini belum lagi salah, dicari-cari salah. Kalau tidak percaya besok tengoklah di komentar. Kalau kolom komentar tidak dinonaktifkan. Ya, tapi saya berusaha tidak ada komentar yang tidak baik malam ini. Mudah-mudahan yang keluar dari mulut kita, yang masuk ke telinga dan masuk turun ke hati kita, segala sesuatu yang dinilai baik di sisi Rabb kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terima kasih kepada para ikhwah di sini, pengurus dan pembina Yayasan Ababils dengan pengurus Madinah Islamic Center, juga ikhwah kita di Solo mengaji. Sebenarnya saya datang ini karena hutang yang sudah lama terucap. Ketika diminta oleh salah seorang junior saya di pondok dulu, yang minta adalah ikhwah di Solo mengaji, minta Ustaz datang ke Solo. Saya ngeri-ngeri sedap juga datang ke sini. Pasalnya ini di sini banyak orang-orang hebat, banyak pesantren, banyak ustadz, banyak kiai. Ya sih, apalah artinya saya datang dari daerah jauh sana pula. Tapi di sini juga banyak singa podium katanya. Cuman karena saya lama di padang pasir, anggaplah saya singa padang pasir. Jadi insya Allah singa podium agak sedikit takut kalau dengar singa padang pasir. Jadi mohon izin kepada para ustadz, para kiai, para ustazah, pada umi, pada nyai, kalau saya sedikit lancang sedikit, enggak lancang dah. Ya, berani pula bicara depan tuan-tuan di sini. Sekali lagi saya mohon izin, mudah-mudahan saya tidak menyalahi adab dan etika yang berlaku di tempat ini. Ma'asyarul kiram, jangan pernah puas menuntut ilmu. Tapi rasanya tuan-tuan tidak pernah puas. Saya katakan, ada enggak bapak dan ibu, saudara dan saudari yang tidak ikhlas makan? Kita makan siang tadi, ada yang maksa. Kenapa? Kebutuhan pokok. Ya kan? Malam nanti sudah makan atau belum? Malam nanti sudah makan? Ya Allah. Malam nanti akan makan. Ditunggu dipaksa dulu? Enggak. Subhanallah, makan 3 kali sehari dengan begitu ikhlas tanpa ada yang memaksa dan mengintimidasi. Ya tak? Tidak ada yang memaksa kita. Dengan penuh kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tidak ada yang maksa. Otomatis kita suka. Apa sebab? Karena kita tahu, bila kita menjaga makanan kita halal dan sehatnya, baik dan bergizinya, akan menjaga keberlangsungan kesehatan kita. Sebab sakit itu tidak enak. Ya, tidak usah sakit, biarlah orang lain saja. Kita jangan sampai sakit. Kau takkan kuat. Walaupun sakit itu sebenarnya juga pembersih, tapi kalau bisa rata-rata kita menginginkan menjaga kesehatan. Sebab sehat itu, kata orang dulu yang sering kita ulang-ulang masih sekolah dulu, insano mensano in
Korpor sanu. Bahasa apa tuh Pak? Bahasa orang Oju. Bahasa orang Jawa. Hah? Nah, di dalam tubuh yang sehat atau pikiran yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Walaupun ini bukan hadis, tapi memang orang ketika sakit maka akalnya ikut sakit. Illa ma rahimallah. Oleh itu kaum muslimin, kalaulah makanan yang kita butuhkan sehari-hari, kalau kita tinggalkan bisa merusak sistem dalam tubuh kita. Asam lambung sudah naik sebelum makanan masuk. Dan itu berbahaya. Asam lambung itu perlu. Tapi di saat ada makanan untuk digunakan untuk mengurai makanan tersebut. Tapi kalau sempat dia datang tanpa ada yang diurai, maka dia akan membuat usus kita rusak. Akhirnya ada namanya penyakit ma. Ma ini karena dia letaknya di posisi tengah, berkaitan dengan saraf-saraf yang lain. Dari situ datang penyakit kepala yang berkepanjangan. Kemudian datang penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh asam lambung tersebut. Nah, tentu kita tidak ingin itu terjadi. Maka demikian pula dengan mengaji ilmu ini. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sesungguhnya kebutuhan ruh kita terhadap ilmu jauh lebih besar dari kebutuhan jasad kita kepada makanan. Tubuh tidak makan, ya paling-paling binasa di dunia. Tetapi kalau ruh yang tidak makan, sakit dia, maka binasa di dunia dan di akhirat. Makanya jangan heran kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ketika ilmu tidak menyebar, otomatis pasokan makanan ruh tidak mudah didapat. Maka terjadilah kelaparan di mana-mana. Ketika ilmu tidak menyebar, maka lahirlah kelaparan di mana-mana. Sangat mengerikan, Pak. Kelaparan ruh terhadap ilmu. Ya, membuat orang-orang beringas, membuat orang-orang tidak teratur, membuat orang-orang saling menzalimi sesama, membuat orang tidak taat menjalankan ilmu agama. Nah, akibat dari itu, kalau sudah terlalu lama menahan lapar dan dahaga, roh itu juga tidak serta-merta langsung bisa diberikan makan. Kalau sudah kelaparan benar, 3 hari tidak makan, bila langsung makan banyak? Muntah dia. Makanya orang kalau lama tidak mengaji, tidak belajar ilmu, maka ketika melihat orang mengaji atau duduk menuntut ilmu, dia akan mual-mual hatinya. Betul? Banyak orang mendengar kajian ini mual-mual. Kenapa? Kenapa? Karena lama tidak mengaji, sehingga kena penyakit mah. Diisi sakit, tak diisi lebih sakit. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat perlu adaptasi yang cukup lama. Seperti pengalaman kita, betul? Awal-awal mengaji, sakit enggak? Belum ngaji, tuan-tuan. Awal-awal kembali kepada sunnah Nabi SAW ini, langsung bisa kita terima? Banyak yang muntah-muntah, ramai.
Banyak di antara kita yang tidak tahan. Demikianlah yang dialami dulu oleh para pendahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat lama orang Quraisy tidak mendapatkan siraman rohani. Bukan mereka tidak ada lagu-lagu rohani. Ada hiburan-hiburan religi. Jelas? Tetapi mereka tidak mendapatkan kaji yang bergizi. Mereka orang-orang Quraisy bukan tidak merasa bangga dengan menjadi pewaris kota suci. Mereka tetap menjaga kehormatan Baitullah karena dia syiar yang dengannya Mekah terkenal. Orang-orang datang dari segala penjuru dunia menjadi sumber PAD, pendapatan asli Dayan. Tahu Dayan? Itu bahasa Kampar itu, saya. Nah, menjadi sumber pendapatan asli daerah Mekah. Maka karena dia menjadi sumber pendapatan harus dilestarikan. Tapi walaupun demikian mereka masih menjaga kesucian Baitullah dengan cara mereka sendiri. Tanpa ilmu yang bergizi. Lama tak mengaji. Antara Nabi SAW dengan Nabi Ismail alaihissalam rentang waktu yang tidak sebentar. Tidak sebentar. Berapa tahun? 20 tahun? 30? 40? 100? 200? 300? Enggak. 1200 tahun. Sebentar. Hah? Sebentar rasanya baru kemarin. Rentang waktu yang sangat lama mereka hidup tanpa bimbingan para ulama. Sehingga jadilah siapapun yang berani tampil ke depan menjadi tokoh yang terdepan. Walaupun dia hanya seorang yang tidak berilmu, tetapi rajin untuk tampil di event-event keagamaan menjadi tokoh agama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa yang terjadi kaum muslimin? Orang Arab pada asalnya, pada asalnya tidak mengenal adanya sembahan patung-patung. Tahu antum itu? Tahu patung? Tahu. Orang Arab pada asalnya tidak mengenal yang namanya menyembah patung. Tahu enggak kenapa? Bilang cepat enggak tahu, biar aku bagi tahu. Sebab datuknya orang Arab itu adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Sejak orang Arab ada di kota Mekah sudah mengenal tauhid. Mengenal karena doa Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in rabbana liyuqimus shalah. Kemudian doa Nabi Ibrahim wajadubni wa baniya an na'budal asnam wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi mereka pada asalnya tidak mengenal sembahan patung. Tetapi kapan itu mulai terjadi? Ketika yang menjadi petinggi agama orang-orang yang tidak mengaji. Ketika menjadi petinggi agama, tokoh-tokoh agama adalah orang-orang yang tidak berilmu. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yaqbidul ilma atau la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad.
walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa atau idza lam yubqi aliman, sampai tidak tinggal satu orang pun ulama, ittakhadzan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Kalau sudah di muka, Pak, kemudian jahil. Apa makna jahil? Apa makna jahil? Bodoh. Tidak berilmu. Jahil bukan maknanya bodoh. Ya, jahil itu tidak berilmu. Sebab orang cerdas tapi tidak berilmu, itu namanya jahil. Kalau yang bodoh itu adalah safih atau ghabi, yang tidak, kalau bahasa kitanya otaknya beku, tidak jahil. Nah, tapi kalau cerdas lawannya tidak, jahil lawannya adalah alim. Sehingga tidak satupun orang yang berilmu mereka menjadikan pemuka-pemuka, ru'us, kepala-kepala, pengetua-pengetua, juhalan, yang tidak berilmu. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Berpikir apa tidak? Ketika mereka berfatwa tanpa ilmu, berpikir apa tidak? Orang cerdas berpikir apa tidak? Antum nak berkata sesuatu berpikir apa tidak? Ya Allah ya Rabbi. Ini gara-gara azan tuan-tuan tidak berpikir lagi nampaknya. Orang mengeluarkan fatwa tanpa pikiran atau berpikir tuan? Berpikir. Tapi pikirannya tanpa ilmu. Jelas? Datuk-datuk kita, nenek-nenek kita, ayah-ayah kita dulu yang tak sekolah, berpikir apa enggak? Berpikir apa enggak? Cerdas apa enggak? Cerdas. Cuman mereka tidak berilmu. Apa sebab? Enggak duduk seperti ini. Iya kan? Saya ingat kalau ngaji dulu di kampung itu, ada namanya wirid orang tua-tua. Apa makna wirid orang tua-tua? Ya orang-orang yang sudah belum lagi selesai kajian, dia sudah duluan selesai. Apa maknanya? Lebih cepat paham dari ustadznya. Buktinya dia ngangguk-ngangguk. Hilang. Apa sebab? Karena dulu orang mengaji, setiap tiang ada orang di situ. Setiap dinding penuh. Depan ni tak ada. Jadi ustadznya bicara ke tempat kosong. Yang lain di situ ada, sini ada, sana ada, sana ada, setiap berisi. Tentu kalau dekat sudah sepi tempatnya, cepat paham. Akhirnya lebih duluan paham dari ustadz menjelaskan. Apalagi orang tua-tua yang tadi capek bekerja di ladang. Kalau sekarang kan alhamdulillah orang ngaji ya tidak lagi banyak bersandar di dinding. Tapi ngaji duduk di depan syekh, di depan kiai, di depan ustaz. Sehingga tidak sempat ngantuk pun tak sempat tidur. Iya kan? Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah al-Muzani, wallahi la astati' an ashrab al-ma' wasy-Syafi'i yanzuru ilayya. Saya tidak sanggup minum air di saat Asy-Syafi'i melihat kepada saya. Waktunya sedang mengaji ini. Nah, kalau ada yang nanti minum, saya tengok begini, tidak jadi dia minum. Tapi kalau dia duduk di situ, mana tahu kita minum. Kadang-kadang dah makan dia, awak belum makan lagi dah makan di situ. Pernah kejadian di suatu acara, ustaz masih ceramah, para sebagian pejabat makan di situ. Nah, akhirnya ustaznya marah-marah waktu itu. Tapi jangan tanya di mana tempatnya. Dan jangan pula bilang ustaz yang pelakunya, bukan.
Ya bukan saya, tidak, tapi pernah ada kejadian. Jelas ya. Ustaz masih ceramah, orang sudah makan-makan di situ. Ini akibat daripada mengaji tidak serius. Nah itulah ngaji dulu. Mereka cerdas, tetapi mereka tidak berilmu. Tapi mereka alhamdulillah dengan kesederhanaan ilmu itu tetap menjalankan agama. Semoga Allah menerima dan mengampuni mereka. Baik, sampai di situ dulu. Azan. Jangan berharap selesai, belum lagi. Baru mukaddimah. Nah, kita azan dulu. Siapa yang azan? Saya. Nah, mana tahu tentu nak dengar muazzin internasional pula kan. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sallallahu. La hawla. La hawla. La hawla. Allahumma. Wa nashhadu salatu. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu yang saya muliakan, semoga Allah merahmati kita semua. Nampaknya dengan azan waktu tinggal sedikit. Hah? Nggak boleh tambahannya lebih panjang daripada kan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nggak apa-apa, lebih panjang. Baik. Sudah kita ketahui tadi bahwa lama tidak menuntut ilmu membuat kita sakit. Dan itu yang terjadi dengan masyarakat jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila kita mengalami hal yang sama, lama tidak mengaji, ketika mengaji kita akan kesakitan awalnya.
Dan itu pula yang dialami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang penyakitnya kronis, lambat baru sehatnya. Tapi yang sakitnya tidak terlalu kronis, yang daya imunnya tinggi, tidak terlibat dengan kejahiliaan, maka cepat sehat dan sembuhnya. Maka sebutlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun hidup di zaman jahiliyah, tetapi tidak terlibat dengan amaliyah jahiliyah. Tak pernah sujud ke berhala, tak pernah hadir di majlis lagha, dan tidak pernah ikut terlibat riba. Jelas? Maka yang seperti ini sakitnya cepat sembuh. Jadilah ketika Nabi SAW datang membawa ilmu. Nabi kan membawa ilmu, jadilah dia orang pertama sembuh. Diikuti oleh Utsman bin Affan, yang memang malaikat saja malu kepadanya, karena dia punya sifat yang sangat pemalu. Abdurrahman ibn Auf, dan di kalangan wanita Khadijah, yang memang di masa jahiliyah dikenal dengan al-mar'atu tahira. Al-mar'atu at-tahira, wanita yang suci. Demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib, yang masih belum balik dan mampu membuat keputusan penting dalam hidup, memilih ikut bersyahadat, mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang Allah bukakan baginya pintu cepat sehat dan sembuh, mau berobat dan diterapi, sulit memang, tapi karena sabar akhirnya menjadi orang-orang besar. Dengan apa? Dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ada yang penyakitnya kronis, dikasih obat dia tidak mau menerima, tak sabar menahan rasa sakit atau tak sabar diobati dan diterapi, akhirnya tak sehat sampai mati. Sebutlah nama semisal Abu Jahal radhiyallahu anhu. Enggak. Ada pula yang juga obat tersedia di rumahnya sehari-hari, tetapi karena khawatir berbeda dengan yang lain dari kaumnya, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk diobati, sampai beliau pun mati dalam keadaan tidak sehat seperti Abu Thalib. Apa kita bilang? Tidak bisa kita mendoakannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ada pula yang masya Allah dari keluarga dekat Nabi, senasab benar dengan Nabi, bahkan paling mirip dengan ayah Nabi, namanya Abu Lahab. Ya, dia yang tukang acak-acak obat yang telah diramu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan menjadi penghalang obat yang sudah disebutkan Nabi. Dia fitnah menjadi penyakit yang membahayakan, sehingga jadi provokator dan persekutor dakwah. Jadi kalau ada yang persekusi dakwah, nampaknya belajar dari ya mungkin belajar dari sejarah Abu-Abu. Sejarah Abu-Abu. Karena tidak ada dalam ajaran Islam, ya, kecuali orang jahiliyah yang menghentikan pengajian. Oleh sebab itu, marilah kita belajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan tidak tahu kebatilan kaum munafikin, tetapi Nabi tidak membubarkan kajian-kajian kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Nabi tahu orang-orang musyrikin berbahaya. Nabi tahu itu semua, tapi Nabi tidak lantas membubarkan hal tersebut. Apalagi kalau itu adalah kajian keislaman
yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memperkuat Islam dan memperdalam iman. Nasallallahu alaihi afiyah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Nah, dari situ kita dapat tahu bahwasanya datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ilmu menyebabkan orang-orang yang sakit itu menjadi orang-orang yang sehat dan bugar. Bahkan mereka menjadikan ilmu sebagai kebutuhan pokok yang tak boleh ditinggalkan. Bahkan ada di antara mereka sehari tak bertemu Nabi ibarat setahun tak pernah berjumpa. Begitulah kerinduan mereka dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu akhirnya mereka selalu menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hari ini alhamdulillah di segenap penjuru negeri NKRI ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang senantiasa menagih janji untuk mengaji, termasuk Solo mengaji. Memang sudah lama saya dihubungi, tapi karena kesibukan sebagai abdi negara ditambah dengan kewajiban sebagai dai, baru saat ini baru saya menepati janji. Dan jangan ditagih lagi, sebab nanti berhutang lagi. Tapi pun ditagih pun akan saya katakan insya Allah. Insya Allah. Kapan? Kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan kepada panitia tadi sambil cerita, atau kemarin kadang-kadang di saat menelpon panitia, waktu itu ada yang sedang membatalkan kajian. Nah, kalau pas waktu itu dapatlah Solo mendapat bagian. Tapi kadang-kadang kalau yang lain menelpon dapat yang lebih dulu. Ada yang bertanya, jadwal Ustaz sampai kapan penuhnya? Insya Allah sampai akhir hayat sudah penuh jadwal. Sebab kajian saya rutin semua. Jadi hampir tidak ada sehari pun yang kosong. Ada satu hari tapi jadi rahasia. Ya, hanya saya dan istri yang tahu. Tolong jangan ditanya-tanya. Nah, tapi sudah banyak yang ngungkit-ngungkit, Ustaz nampaknya hari itu Ustaz tak ada live katanya. Saya live di rumah. Kan live itu kan hidup kan. Nah, itu pun kadang-kadang awak sengaja nak di rumah, tetapi datang juga orang ke rumah. Akhirnya terpaksa kami kadang-kadang ingin mencari angin keluar. Kalau terlalu sering di luar masuk angin pula. Oleh sebab itu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, kesempatan menuntut ilmu itu hari ini alhamdulillah sudah terbuka luas. Alhamdulillah di mana-mana orang menanya kapan mengaji. Kemarin di saat datang Idul Fitri, tidak sedikit panitia masjid meminta jadwal mengaji. Subhanallah, masih hari raya dan minta ngaji gitu. Dari satu sisi saya sangat bergembira karena masyarakat sudah merasakan ilmu itu sebuah kebutuhan, bukan lagi menjadi beban. Alhamdulillah. Tuan-tuan kalau saya mau sampai pagi, tuan-tuan juga siap untuk pergi. Tidak paham. Andainya saya siap ngaji sampai pagi, tuan-tuan siap untuk pergi meninggalkan majelis ini. Insya Allah mungkin tidak terasa lama. Sebab kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, kita sangat banyak mengetahui dari kajian yang diberi bahwa ilmu ini sangat dinamis, sangat berkembang. Kalau tak berkembang hurufnya, berkembang maknanya. Makanya kita dapatkan para ulama tafsir dan para ulama hadis, para ulama fikih tak pernah berhenti beristinbat. Ada saja sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ditemukan atau mungkin sudah terlupakan. Oleh sebab itu kata Imam Al-Muzani rahimahullah, ketika dia membaca kitab Ar-Risalah bersama penulisnya langsung Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, qara'tur risalata ala Syafi'i 50 marrah, dan riwayat lain 500 marrah. Saya membaca kitab Ar-Risalah dari awal sampai akhir, selesai tamat. Bukan awal dibaca akhir juga langsung tamat, tidak. Dari awal sampai akhir sampai selesai 50 kali. Sekarang tuan-tuan yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i, saya nak bertanya jujur aja Pak, dah berapa kali tamat?
Dengar namanya baru sekarang. Gimana mau tamat? Nah. Jadi 50 kali dia baca dengan satu guru. Penulisnya langsung. Tidak ada bosan. Apa sebab? Karena dia tidak bosan makan setiap hari. Bahkan 3 kali dalam sehari. Makanan itu terus nasi. Mulai nasi rebus sampai nasi goreng. Sampai nasi panggang. Sampai apa lagi? Sampai lontong. Sampai ketupat. Semuanya nasi. Tidak berubah-ubah. Temanya apa? Nasi. Kalau ditanya mau kemana mas? Cari makan. Kan orang kita kan gitu. Mau kemana mas? Pagi-pagi pergi kerja. Ngapain cari kerja? Biar dapat makan. Makanya disebutlah cari makan. Penghidupan makan. Nah sekarang kita keluar mencari ilmu untuk menghidupi roh kita yang juga lapar seperti laparnya jasad kita. Untuk menyehatkan ruh kita yang juga sakit seperti sakitnya badan kita. Bila makan tidak teratur, maka badan akan sehat, tidak akan sehat. Demikian juga menuntut ilmu yang tidak teratur, bikin ruh kita juga tidak sehat. Oleh sebab itu, bila ada yang masih muntah-muntah di awal pengajian, sabar dulu. Ya, nanti setelah sehat, lambungnya akan merasakan makan itu nikmat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka bertemanlah dengan kawan yang suka makan supaya kita terbiasa makan. Jangan berteman dengan kawan-kawan yang anti makan. Nanti akhirnya kita sendiri yang dimakan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dari pemaparan itu dapat ditarik keterangan, bukan kesimpulan, belum kesimpulan, bahwa menuntut ilmu itu adalah kebutuhan. Menuntut ilmu adalah kebutuhan. Yang kedua, bahwa menuntut ilmu itu adalah menyehatkan. Yang ketiga, bahwa menuntut ilmu itu adalah menyelamatkan. Yang keempat, bahwa menuntut ilmu itu adalah menunjukkan jalan yang benar. Yang kelima, menuntut ilmu itu adalah memuliakan dan meninggikan. Yang keenam, menuntut ilmu itu adalah melapangkan jalan, melapangkan diri kita. Dan menuntut ilmu itu adalah sebagai benteng kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau demikian tak akan ada kita yang puas menuntut ilmu. Nah, untuk apa kita menuntut ilmu? Pertama, sesuatu itu akan terasa bagi kita nilai dan harga bila kita tahu manfaat dan guna serta nilai dan kedudukannya. Ilmu adalah sesuatu yang mulia. Sebab apa? Allah memuji dirinya dengan ilmu dan tidak memuji ilmunya dengan kecerdasan. Oleh sebab itu, mana yang lebih berharga? Seorang cerdas atau orang berilmu? Mana yang lebih berharga? Orang cerdas atau orang berilmu? Orang berilmu. Oleh sebab itu, orang akan tanyakan di setiap bidang yang akan kita geluti. Anda mendaftar di bidang pendidikan, pasti orang menanyakan latar belakang ilmu pendidikan. Orang tak nanya IQ-mu cerdas atau tidak. Sah? Dia nanya apa ilmumu tentang pendidikan. Kalau nak dijadikan sebagai pemimpin dalam agama, kita akan lihat bagaimana tingkat ilmunya tentang agama. Karena cerdas saja tidak cukup untuk menjadi seorang berilmu. Oleh sebab itu, kenapa orang berilmu lebih berharga? Karena orang berilmu pasti cerdas. Dan orang cerdas belum tentu berilmu. Jelas? Orang cerdas belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu mesti cerdas. Karena syarat menguasai ilmu adalah salah satunya kecerdasan.
Oleh sebab itu, berapa banyak orang cerdas karena tidak berilmu menjadi penyebab penyimpangan dalam agama. Seperti yang baru kita dengar, yang viral hari-hari ini. Seorang profesor doktor membuat cara beragama baru. Cerdas? Iya. Berilmu? Tidak. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena tidak berilmunya dengan agama, akhirnya berbuat agama menurut pikiran dan kecerdasannya. Oleh sebab itu catat tebal-tebal, kalau perlu dengan tinta merah, bahwa setiap aliran sesat selalu dicetuskan oleh orang-orang cerdas. Selalu dicetuskan oleh orang-orang yang cerdas. Kalau mau kita catat satu persatu malam ini, sediakan pena, saya tunjukkan satu-satu. Ya, ratusan bahkan ribuan, siap mencatat. Hah? Enggak usah lihat bahwa aliran kesesatan di dunia sejak lahirnya aliran sesat selalu dipelopori oleh orang-orang cerdas yang tidak berilmu tetapi punya kecerdasan, atau berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya. Maka oleh sebab itu, maka ilmu itu seperti masuk pada bagian yang lain nanti harus diikuti dengan amal. Karena ibarat pepatah mengatakan, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Tuan-tuan punya satu pokok jambu, lebat buahnya, dalam satu kali berbuah menghasilkan 200 juta. Sedangkan si fulan punya 1 hektar jambu tapi tidak berbuah. Pilih yang sebatang atau pilih yang 100 hektar? Yang sehektar. Sehektar tidak berbuah, no? Paham? Tidak paham, dosa. Buat gambar. Ini dia punya jambu sebatang, tak pernah berhenti berbuah. Paham? Tidak paham tak? Jambu sekilo 40.000. Ya, jambu apa Pak? Jambu emas, jambu madu tahu. Tak pernah berhenti berbuah, hanya sebatang. Dalam setahun, masya Allah dia dapat 100 juta. Yang ini punya jambu 100 batang, tapi tak pernah berbuah. Sekali-kali berbuah berulat pula. Sekali-kali berbuah berulat pula. Dapatlah dalam setahun 100.000. Antum kalau ditawarkan, mau yang sebatang ini atau mau yang 100 batang? Tapi jujur menjelaskannya. Nah, antum sebagai pembeli, ini bilang jambu saya berbuah setiap hari. Dalam setahun hasilnya 100 juta. Datang pula antum mengatakan, Ustaz, saya punya 100 batang jambu seperti jambu beliau. Cuman buahnya tidak ada. Buahnya enggak ada. Mungkin antum enggak siram. Oh Ustaz, coba sampai kebanjiran saya siram. Mungkin enggak dipupuk. Dah kering kantong saya untuk beli pupuk. Tapi tak berbuah. Antum kalau ada yang nak beli, kira-kira saya cenderung beli sebatang atau beli yang 100 batang? Sebatang. Begitulah nilai orang yang mengamalkan ilmu dibanding orang yang tidak mengamalkan ilmu. Kita tidak butuh orang-orang cerdas yang banyak yang tidak berilmu, sebagaimana kita juga tak butuh orang berilmu yang banyak tapi tidak mengamalkan ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ilmu punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah, karena Allah memuji dirinya dengan ilmu, bukan memuji dengan kecerdasan. Ma'asyiral kiram yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, ketika para malaikat mengakui, ketika mereka mengatakan kenapa dijadikan khalifah di atas permukaan bumi itu orang yang akan berbuat binasa, menumpahkan darah. Allah bilang apa? Inni a'lamu la ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Berarti kelebihan Allah dari malaikat tadi, dari ini adalah Allah tahu yang mereka tidak tahu. Ilmu.
Lalu Allah ajarkan Adam, wa 'allama Adam al-asma. Allah ajarkan ilmunya kepada Adam. Malaikat tidak diajarkan. Padahal mana yang lebih cerdas, malaikat atau Nabi Adam? Mana yang lebih cerdas, malaikat atau Nabi Adam? Nabi Adam. Apa punya dalil? Ini gara-gara ini fanatisme ini. Fanatisme golongan. Karena Adam datuknya dibilangnya Adam lebih cerdas. Punya bukti Adam lebih cerdas. Jangan nengok ke situ, tidak ada yang pro bapak sekarang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Malaikat punya akal, tak punya nafsu. Akalnya tak pernah dirusak. Manusia punya akal dan punya nafsu. Akalnya sering dirusak. Akal yang sering dirusak dengan akal yang tak pernah dirusak, mana yang lebih bagus? Belum menyerah Bapak. Soalnya komunitas kita diserang ini. Akal yang sering dirusak dengan akal yang tak pernah dirusak, mana yang lebih bagus? Yang ori yang tak pernah dirusak. Cuman kelebihan Adam, wa 'allama Adam al-asma. Allah berikan Adam ilmu tentang nama segala sesuatu yang akan dikelola. Thumma aradahum 'alal malaika. Lalu ditunjukkan di hadapan para malaikat. Mereka punya ilmu dalam bakah tersebut, dalam bakah tersebut tidak. Akhirnya mereka bilang, la ilma lana illa ma 'allamtana. Maaf ya Allah, kami tidak tahu kecuali yang engkau ajarkan. Subhanak, maha suci engkau. Innaka antal alimul hakim. Engkaulah yang maha berilmu, yang maha bijaksana. Jelas? Hilang kecerdasan di hadapan hilang kecerdasan di hadapan ilmu. Oleh sebab itu beragama tidak boleh hanya mengandalkan kecerdasan, karena setiap orang yang mengandalkan kecerdasan dia akan meninggalkan ilmu, dan di saat ilmu ditinggalkan tersesat jalan. Jelas? Ini perlu panjang-panjang cerita nampaknya baru yakin ini. Berapa banyak orang yang dengan kecerdasannya mengaitkan ini dengan itu, yang mungkin orang tidak sampai pada analisa itu, tetapi di saat dibuktikan dengan ilmu ternyata analisa itu tidak benar. Betul Pak? Betul? Dah mulai ngaku. Alhamdulillah, selamat kita. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Yang pertama, berarti ilmu lebih bernilai dari kecerdasan. Oleh sebab itu banggalah punya anak-anak yang berilmu, ya, lebih dari bangga dengan punya anak-anak yang cerdas. Kaum muslimin, saya nak tanya ke antum, yang menemukan listrik ini siapa namanya? Ocu, Mas atau Ocu dia? Ocu orang kampung saya, kalau Mas orang sini. Mas Thomas Alva Edison. Pak, dia orang cerdas atau tidak? Tidak pernah lulus di SD, cerdas atau tidak? Diajar sama guru tidak pernah paham, cerdas atau tidak? Ya, secara IQ dia tidak cerdas. Kan kalau diajar cepat paham kan cerdas kan? Ini tidak lulus SD. Akhirnya dipulangkan oleh gurunya ke orang tuanya. Cerdas apa enggak? Nyantum kalau hidup kita ukur IQ-nya. Nah, jelas akhirnya dia berhenti sekolah. Tapi dia mau dengan kecerdasan yang mungkin terbatas itu, maka dia membuat penelitian. Tahu enggak tuan-tuan berapa kali gagal penelitiannya? 400? Antum mengurangi nampaknya. Betul itu? Iya.
Yang saya tahu ketika di saat sampai pada penelitian ke 700 kali, beliau gagal. Tidak bisa juga. Awak sekali aja tidak mau hidup, listriknya dipukulin. Dia sampai 700 meneliti. Timnya mengatakan, Buya, kata Buya. Apa panggilannya? Ustadz ya, Prof. Ya. Ini kita sudah 700 kali gagal. Dia bilang enggak, kita enggak gagal. Kita sudah tunjukkan ke orang 700 jalan sesat. Ya, bahasa agama tuh, jalan sesat. Supaya orang tidak mengulangi lagi kegagalan ini. Ilmu dah. Ilmu dah. Itu ilmu. Kadang-kadang ilmu tidak memerlukan orang yang cerdas sekali. Jelas? Dia tidak super cerdas. Nah, sampai penelitian lebih dari 1000 kali itu yang pernah saya dengar. Saya tidak jumpa juga, sanad juga tidak punya. Atau punya sanad? Tidak juga, iyalah. Jadi 900 kita terima, 1000 kita terima. Yang penting banyak sekali gagalnya. Tetapi dia sampai pada penemuan akhir, yang penemuan itulah ilmu. Ilmu yang disebut dengan ilmu tajribi, ilmu uji coba, ilmu percobaan. Nah, ternyata dapat mengatirkan listrik ke masjid kita. Cuman sayang, dia tidak berilmu tentang Islam, sehingga bagi dia amalan ini sia-sia, tapi bagi kita bermanfaat. Andainya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, luar biasa. Setiap kita mengaji pakai listrik, kita ucapkan rahimallahu. Kan itu kan. Tapi sekarang enggak. Kita dilarang mendoakannya, rugi. Berarti mana yang lebih tinggi? Nilai orang beriman daripada nilai orang tidak beriman? Lebih tinggi nilai orang beriman. Oleh sebab itu yang kedua, nilai ilmu ditentukan oleh nilai keimanan. Maka setiap orang beriman yang berilmu diangkat. Tapi orang yang beriman, yang berilmu tak beriman dengan ilmunya, belum tentu diangkat. Walaupun di sisi manusia terangkat, tapi di sisi Allah belum terangkat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah tinggi-tinggi. Bukan yang diangkat orang cerdas. Orang cerdas kalau tidak beriman, orang cerdas yang tidak beriman dan berilmu, tidak diangkat. Buktinya, siapa pemimpin paling cerdas di dunia yang tidak diangkat, bahkan dihinakan oleh Allah? Tidak apa pertanyaannya, Pak? Tidak ya? Pemimpin paling cerdas tetapi sesat dengan kecerdasannya. Tidak tahu. Jadi lambang kesesatan dunia sampai hari kiamat. Fir'aun, gitu aja kok rep. Fir'aun, dia orang cerdas apa orang tidak cerdas? Orang cerdas. Bapak bisa bilang dia mimpin sebuah negara besar, lalu Bapak bilang nggak cerdas? Orang cerdas. Cuman dia gurur dengan kecerdasannya itu, sehingga tidak mau beriman dan berilmu dengan ilmu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dia mengaku, inni rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Masya Allah. Mengaku sebagai Tuhan yang tertinggi. Cuman ketika mimpi dia ketakutan. Masa Tuhan ketakutan? Kan dia ngaku Tuhan yang maha tinggi. Ya, dia bilang saya tidak tahu ada Tuhan bagi kalian selain saya. Tapi ketika dia mimpi, dia ketakutan. Bukti ketakutannya, setiap bani Israel yang lahir dia bunuh. Subhanallah. Masa tidak tahu siapa? Karena Tuhan itu kan maha mengetahui. Harusnya jangan dibunuh semua, cari yang akan menjadi penyebab itu. Tapi subhanallah, sama mimpi aja kalah dia. Apalagi sama ilmu. Akhirnya jadilah dia orang cerdas
yang tersesat dengan kecerdasannya. Orang mana Fir'aun? Fir'aun orang mana? Orang? Betul ya? Mesir. Masya Allah. Mesirnya uniknya. Ya. 6 dari orang-orang paling sesat di dunia selama yang disebut kena Al-Quran, 4 diantaranya adalah orang, tapi orang hebat juga banyak di sana. 6 orang-orang yang beriman banyak. Tapi subhanallah, makanya di situ uniknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ilmu dan iman selalu bersamaan. Oleh sebab itu, sebagaimana iman menyebabkan seseorang bernilai tinggi, dan ilmu juga seperti itu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, para sahabat manhaj yang mereka ikuti adalah beriman sebelum berilmu. Beriman sebelum berilmu. Seperti hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fazdatna bihi imanah. Kami setelah itu, setelah beriman, baru belajar Al-Quran, sehingga kami bertambah beriman kepadanya. Kita hari ini belum yakin dengan Al-Quran, sudah menjadi ahli tafsir Al-Quran. Belum hafal Quran juz 30 sudah menjadi profesor tafsir Al-Quran. Akhirnya ayat-ayat itu bukan untuk diimani, tapi hanya sekedar untuk didalami, bahkan kadang-kadang dikritisi. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Betullah kata Mendiang Gus Dur, lain yang disuruh, lain yang dibuat. Jelas, orang beriman dan berilmu tidak seperti apa disuruh, seperti itu yang dilakukan. Tapi kalau orang yang cerdas, yang tidak beriman dan berilmu, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Ma'asyiral kiram. Oleh sebab itu, ilmu dan iman melahirkan amal. Makanya amal lahir dengan ilmu, dan yang menentukan perjalanan kita kemana arahnya adalah amal yang kita kerjakan. Amal yang kita kerjakan. Dengan demikian kita tahu betapa tingginya nilai ilmu. Karena seperti kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, bil ilmi yasihhu lakal amal. Dengan ilmu amalanmu akan sah. Dengan ilmu amalan itu akan sahih. Sebab tidak semua amal itu sahih. Nah, kalau amal tidak sahih, mungkin mengangkat kita. Mungkin mengangkat. Kalau amal tidak sahih, mungkin mengangkat kita. Nah, mungkin. Maka dengan ilmulah amal itu disahihkan. Dulu orang-orang jahiliyah beramal apa tidak? Beramal. Tapi amalannya berdasar ilmu apa tidak? Tidak berdasarkan ilmu. Sehingga mereka disebut jahiliyah. Nah, kita mau tidak disebut jahiliyah? Mau tidak? Kalau tidak mau, dasarkan amal dengan ilmu. Maka beramallah berdasarkan ilmu. Sebab orang jahiliyah beramal, kita juga beramal. Nah, yang membedakan antara mereka dengan kita adalah mereka beramal tanpa ilmu, kita mesti beramal dengan dasar ilmu. Berarti ilmu sangat berharga. Sebab nilai seseorang dengan ilmu yang dia miliki. Mana yang lebih tinggi bayarannya? Insinyur yang bergelar dengan tukang yang tak bergelar. Kan pada tidak rela nampaknya. Lebih bagus kerja saya Ustaz daripada insinyur itu katanya. Tidak masalah, lebih bagusnya dia dengan ilmu dia buat. Kalau kita tanpa ilmu, orang menghargai ilmu itu. Dan Allah juga menghargai ilmu itu. Seperti dia poin pertama tadi. Allah angkat beberapa derajat. Makanya orang semakin naik pangkat, semakin tambah
tambah gaji. Kelupa gaji nampaknya. Orang naik pangkat, gaji tambah enggak? Tambah. Naik strata, tambah gaji enggak? Tambah. Yang bergelar insinyur dengan bergelar MS, nah teruskan, ST, MT, mana lebih tinggi gajinya? Enggak tahu. Ya Allah, mana yang lebih besar bayarannya? Enggak tahu juga. Antum pernah ke dokter? Dokter pernah? Tahu? Dokter umum S berapa? S1, spesialis S2 ke atas. Mana yang lebih banyak bayarannya? Spesialis atau yang umum? Nah, udah tahu antum. Ini panjang kaji kalau dibahas nih saya. Sampai ke masalah ustadz nanti ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi strata ilmu menaikkan pendapatan kita. Jadi kalau nak naik pendapatan di sisi Allah, maknanya naik nilai pahala, tambah grade ilmu kita, di-upgrade ilmu kita. Sebab semakin bertambah ilmu, semakin bernilai amal itu. Karena apa? Karena semakin berilmu, semakin teliti, semakin berilmu, semakin profesional. Maka pekerjaan yang dilaksanakan dengan profesional, tentu gajinya tidak sama yang dikerjakan dengan asal-asal. Apalagi abal-abal. Tadi orang jahiliyah beramal, tapi tanpa ilmu. Lalu pakai apa dia? Pakai kecerdasan. Lalu dibuatnya amalan dengan dasar pemikiran atau dengan dasar perasaan. Ini rasanya bagus, ini rasanya baik. Maka setiap produk yang tidak berdasarkan ilmu adalah produk jahiliyah. Dalam agama, setiap sesuatu amal yang diproduk dengan bermodalkan kecerdasan dan perasaan, itu adalah amalan jahiliyah. Demikian juga hukum yang lahir daripada akal dan pikiran tanpa mengamalkan wahyu dan ilmu, itulah jahiliyah. Makanya akhirnya yang berilmu dengan tidak berilmu dibedakan dengan antara yang berilmu dengan yang jahiliyah dibedakan dengan ilmu tadi. Ini menunjukkan nilai ilmu. Kalau fadilatnya jangan ditanya lagi. Banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan betapa tinggi nilai kemuliaan orang yang diberi ilmu. Jangankan yang diberi ilmu, yang belajar ilmu saja diberikan kemuliaan. Tadi saya katakan di mukaddimah tadi, kita duduk di sini menghapuskan dosa. Duduk di sini mengundang rahmat. Duduk di sini dekat dengan malaikat. Duduk sini datangkan ketentraman. Masya Allah. Makanya lepas ini nanti pulang tidak kelahi sama istri. Iya kan? Kalau masih kelahi berarti tidak masuk kaji itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang kedua, bahwa menuntut ilmu sesaat. Menuntut ilmu sesaat lebih utama daripada beribadah sunat setahun. Tapi jangan jadikan ini alasan untuk meninggalkan sholat sunat. Jangan. Ini kadang-kadang banyak pula menuntut ilmu yang subhanallah, ya Pak ya. Apa nak sholat sunat? Nak belajar? Enggak. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya syabab, sallu. Fa in lam tusallu al-an famata. Wahai para pemuda, salatlah kalian. Maksudnya salat sunat, bukan yang salat wajib nih, salat sunat. Sebab beliau melihat fenomena selesai salat wajib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, semuanya berdiri menuju tempat terdepan dan tidak melakukan salat sunat. Maka kata Sufyan, jangan tinggalkan. Sebab kalau kalian biasa meninggalkan sekarang, besok terasa lebih mudah meninggalkan. Sebagaimana hari ini kita dapatkan, tidak sedikit orang yang bertugas mengajar di sekolah-sekolah, baik tinggi maupun menengah atau perguruan tinggi.
dengan alasan mengajar itu wajib, sholat berjamaah itu sunat, sampai pensiun tak pernah sholat berjamaah. Sampai pensiun tak pernah sholat berjamaah. Apa sebab? Sholat jamaah sunat, mengajar wajib. Tentu mahasiswa, guru kencing, astagfirullahaladzim, guru apa gimana ya, guru tidak sholat berjamaah, mahasiswa tidak sholat. Kan itu biasanya guru kalau salah didik, kalau salah asuhan kata Rasyan Anwar, kalau salah asuhan Pak pasti lebih buruk hasilnya daripada guru itu sendiri. Pokoknya kalau guru salah didik, kedepannya semakin lebih sulit. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan jadikan ini alasan bahwa menuntut ilmu lebih afdal daripada ibadah setahun. Betul, tetapi jangan tinggalkan itu, karena buah dari ilmu yang kita pelajari adalah amalan tadi. Duduk depan utama memang, tetapi jangan sampai meninggalkan hal-hal utama yang lainnya. Jelas? Tetapi kita Nabi menyebutkan ini supaya kita tahu, jangan sampai puas dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seluruh makhluk Allah memohonkan ampunan untuk penuntut ilmu, dan yang mengajarkan ilmu sampai ikan di laut pun. Padahal ikan itu kan kita makan, wah, tapi masya Allah minta ampun untuk kita. Mungkin dia nggak tahu juga kita akan makannya. Mintakan ampun untuk kita, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kita dapatkan para ulama kaum muslimin, karena mereka tahu nilai dan harga ilmu itu sendiri, sampai-sampai mereka tidak sempat makan gara-gara menuntut ilmu. Kalau kita hari ini sering tidak sempat menuntut ilmu gara-gara makan. Iyalah kita ngaji dulu deh, belum makan belum. Makanya kaum muslimat, saya kadang-kadang kalau ngajar itu agak nakal sedikit. Kalau mereka ada loyo-loyo, saya tengok, ini kalian kenapa loyo sekali? Tidak ada reaksi sama sekali. Lapar ya? Kadang-kadang yang memang lapar bilang, iya Ustaz lapar katanya. Mau makan? Iya. Kan saya tinggal pesan aja nama, ya order aja kan. Apa zaman sekarang apa payahnya? Saya telepon seseorang, Kak bisa minta tolong, ini orang ini sudah nak mati lagi. Ya, kaum muslimin dan muslimat, saya bilang di lokal saya tak ada yang boleh kelaparan. Ya, tak boleh ada yang kelaparan. Harus, iya supaya nanti tidak kena penyakit Makanya yang kita sampaikan juga ilmu, bukan kecerdasan. Kalau saya kecerdasan tidak begitu cerdas lah. Kalau masih sekolah cukup juara umum aja. Jadi tidak terlalu cerdas. Cuma kaum muslimin yang penting daripada itu adalah jangan sampai sakit. Maka kita berikan ke mereka ilmu, sehat jasmani, sehat rohaninya. Jadi kalau antum belajar dengan kuliah dengan saya, jangan sampai lapar. Kalau lapor saja. Ya Ustaz, saya belum makan. Dan harus paham laporan ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya tentu kebijakan saya dong. Ya kalau tengok dompet kosong, ya kita katakan mohon maaf dulu. Nah, kan gitu ya. Tapi kalau ada isi sedikit, nah, maka kita bilang tinggal pesan. Ya, nggak usah, nggak banyak-banyak, gorengan aja udah cukup. Dan Indonesia kan nggak begitu sulit. Nggak minta kebab pula, kalau kebab iyalah. Yes ya, nggak minta shawarma. Walhasil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai mereka lupa makan gara-gara menuntut ilmu. Kalau kita lupa menuntut ilmu gara-gara makan, apa ndak adil semalam? Dia itulah lapar Ustaznya. Iya kan? Dimaklumi karena sering dulu waktu kuliah lambat makan, akhirnya kena penyakit Makanya jangan biarkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita tidak sarapan pagi. Ya, tidak sarapan pagi karena darah masih muda, kadang-kadang tidak terasa, tapi setelah itu baru terasa. Banyak sekarang orang penyakit kan, bukan kurang makan tapi tidak mau makan. Kalau kita dulu bukan tidak nak makan, tapi tak ada yang mau dimakan. Makanya di masa kita kecil dulu Pak, nangis karena minta makan. Sekarang orang tua yang nangis minta anaknya makan.
Nah, kalau orang tua tidak mau nangis, anaknya yang dipaksa menangis, di rotan, dilecut supaya mau makan. Kadang-kadang diancam, kalau kau tak makan, tak boleh pergi sekolah. Akhirnya pilihnya tidak pergi sekolah, asal jangan makan. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Menuntut ilmu, ma'asyiral kiram, membuka kelapangan kerja bagi kita. Berapa banyak ya orang karena berilmu dicari karena ilmunya. Dicari karena ilmunya. Maka pesankan kepada anak-anak kita yang belajar ilmu. Nah, niatkan menuntut ilmu ini bukan untuk cari kerja. Kerja itu banyak nak, bersepah, duit aja yang kurang. Iya. Saya sebelum tamat dulu saya telepon senior saya, "Co, kalau pulang ke Indonesia ada kerjanya?" Dia jawabnya, "Kerja banyak, men. Bersepah kerja, cuma duitnya aja enggak ada." Ya, kerja banyak, duit enggak ada. Saya bilang, "Enggak apa-apa, duit tak banyak, yang penting rezeki banyak." Sah? Iya. Duit tak banyak tak masalah, tapi rezeki banyak. Nak berbini tak ada duit, jadi juga. Nah, kan orang banyak duit nak berbini tak jadi. Mana lebih bagus? Tahu berbini? Nikah. Paham tak? Hah? Saya bernikah pas sedang enggak ada duit. Sebab saya tak pernah menabung banyak. Ya paling-paling untuk beli buku dan beli makanan. Itu aja. Buku dan makanan. Buku makanan rohani, makanan jasmani. Makanya dari sisi fisik lumayan kuat. Apalagi kalau diajak makan. Di sisi buku saya lumayan banyak. Tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 5 ton atau 6 ton ada. 6. Jadi kaum muslimin muslimat, untuk menikah sedang tak ada duit. Tapi karena dalam tanda petik dipaksa, akhirnya abang-abang saya bilang, asal kamu mau, seluruh biaya kami tanggung dari A sampai Z. Kecuali mahar. Kalau gitu, mahar kan tidak banyak, hanya seperangkat alat salat. Iya kan? Seperangkat alat salat dan sebuah mushaf. Kebetulan pula mushaf diminta mushaf kecil. Waktu itu yang ada yang sudah saya pakai. Masya Allah, karena kebaikan istri saya, dia mau juga terima itu. Mushaf yang sudah dipakai. Ikut seperangkat alat sholat yang tidak mahal. Itulah mahar. Allah mudahkan, walaupun tidak punya uang yang banyak. Tapi rezeki banyak. Jelas? Saya ke sini, tidak banyak duit. Tapi orang yang itulah rezeki saya handal. Sehingga Allah mudahkan. Dan ini sering terjadi kaum muslimin muslimat. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Oleh itu jangan pernah puas menuntut ilmu. Kita sendiri, panitia kita yang ikut di majelis ilmu, kadang-kadang juga dapat imbas tersebut. Hadir saja, kadang-kadang juga dapat rezeki. Banyak rezekinya. Di antaranya doa, di antaranya berdapat teman baru, di antaranya dapat menantu baru. Iya tak? Banyak ditemukan di majelis ilmu. Dan pokoknya segala kebaikan ada di majelis ilmu. Kalau demikian, tak akan pernah kita puas menuntut ilmu. Lalu gimana caranya supaya menuntut ilmu itu berguna? Maka satu, karena dia adalah si utama-utama ibadah. Maka ibadah itu syaratnya mesti ikhlas karena Allah. Soal diangkat tak diangkat, dipuji tak dipuji, ya Allah, kalau kita tahu, Allah tahu kita ikhlas, tidak diangkat orang pun Allah yang angkat. Orang nak jatuhkan, Allah angkat. Tidak bisa dijatuhkan orang. Makanya orang berilmu tidak ada mantannya. Ya kan? Orang berilmu tidak ada mantannya. Pejabat ada mantannya. Ada mantan presiden, ada mantan bupati, mantan wali kota, mantan gubernur. Bahkan mantan
Mantan istri ya, masya Allah, mantan suami. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi ulama tidak ada mantannya sampai akhir hayat. Yang kedua, lawan daripada ikhlas adalah riya. Dan yang membawa riya itu kadang-kadang ada ujub. Dan ujub itu menyesatkan. Betapa banyak kebenaran ditolak oleh orang yang berilmu. Karena apa? Merasa punya kelebihan. Dia siapa? Anak kemarin sore, saya lebih duluan makan garam dari dia. Taib, antum makan garam bikin darah tinggi. Makanya dikasih ilmu marah-marah terus. Iya kan? Iya enggak Pak? Katanya dia bangga pula duluan makan garam gitu. Ada pula yang bilang duluan makan kerak dari dia. Apa maknanya? Lebih duluan bergigi kan itu? Tahu dah antum, makan kerak itu menyebabkan penyakit kanker. Tapi jangan makan kerak, makanlah nasi. Jelas? Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jauhi sifat ujub. Yang ketiga, contohlah Nabi SAW. Sebab setiap beliau mendapatkan ilmu, beliau bersyukur dengan semakin tunduk kepada sang pemberi ilmu. Kalau kita kadang-kadang karena ilmu yang tidak benar, sehingga ketika kita mendapatkan suatu prestasi ilmu, bukan Allah yang kita ingat, tetapi adalah kewahan dan kemewahan, euforia yang berlebihan, kadang-kadang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ilmu yang kita dapatkan. Pesta yang mengandung berbagai bentuk maksiat yang sebenarnya tidak diizinkan oleh ilmu yang benar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah SWT. Yang kelima atau yang keempat, setiap ilmu yang didapat wajib untuk diamalkan. Karena amal itulah yang membuat nilai ilmu itu bertambah. Dan jangan lupa bahwa ilmu yang tidak diamalkan sering menjadi hujjah yang memberatkan bagi sang pemiliknya. Kita berilmu tidak diamalkan salah, tak berilmu beramal juga salah. Lebih baik berilmu dan diamalkan. Ya, berilmu tidak diamalkan salah. Tapi tak berilmu diamalkan juga tanpa ilmu juga salah. Tidak ada hujjah bagi kita. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain seperti kata para ulama kecuali dengan berilmulah dan amalkan ilmu itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, dan jangan lupa tumbuhkan ilmu itu, sebarkan dan semaikan kemana-mana. Karena apa? Sebab siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Mungkin kita tidak bisa mengamalkan, orang lain bisa. Kita tidak bisa mengamalkan, orang lain bisa. Apa contohnya? Haji, umroh, terus berkorban, zakat. Kan zakat kan tidak wajib bagi yang tidak mampu. Haji tidak wajib bagi yang tidak mampu. Nikah lagi tidak wajib bagi yang tidak dapat izin. Iya tak? Tapi kita berikan ilmunya ke orang yang mungkin dapat izin atau orang yang mampu, diamalkannya seolah-olah kita yang mendapatkan pahalanya dan sebagainya. Bikin masjid, kita nggak tahu, nggak mampu, tapi orang lain punya kemampuan, kita berikan ilmunya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Apalagi kalau kita ikut mengambil bagian, walaupun hanya sedikit di antaranya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, maka ilmu jangan disimpan. Karena Allah SWT menyukai orang-orang yang menyebarkan ilmu. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, dan ingat, ilmu itu harus melahirkan rasa takut dan rendah hati. Ilmu itu harus melahirkan rasa takut kepada Allah dan rendah hati kepada hamba-hamba Allah. Bila itu tidak terlihat pada diri kita, ketahuilah sebenarnya kita sedang mendapatkan fitnah dan hujjah yang memberatkan kita. Oleh sebab itu, rendah hatilah kepada sang pemberi, rendah hatilah kepada hamba-hamba yang memberi, dan senantiasa menimbulkan rasa takut kepada kita.
Selanjutnya, sadarlah bahwasanya tidak ada ilmu kita yang sempurna. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Oleh sebab itu, ketika ada yang mengingatkan, jangan sampai kita menolak karena kesombongan. Karena menolak dengan kesombongan ada ciri khas ilmu yang tidak diamalkan. Iblis cerdas. Buktinya dia bisa menjawab segala ininya, bisa mendebat, tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang didapat. Debat ahli, tapi mengamalkan tidak ahli. Akhirnya dia terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa ditumbuhkan, dikembangkan sehingga menjadi sumber kebaikan bagi kita. Saya kira demikianlah dulu ya. Sudah mulai banyak yang lemah anggukannya. Oh tadi masih begini-begini, kalau sekarang sudah apa? Jangan-jangan besok jangan dibawa lagi Ustaz ke sini. Ya lama sekali katanya. Tapi barangkali sampai di situ lah Ustaz. Masih juga nak bertanya lagi, sudah seluas itu? Hah? Nah. Tapi syaratnya saya bilang tadi jangan yang sulit-sulit. Oh iya. Nah. Bismillah. Bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Jasman bahwa sahabat menyampaikan bahwa kita mempelajari iman terlebih dahulu sebelum ilmu. Jadi yang kita tanyakan bagaimana untuk mewujudkan iman terlebih dahulu sebelum ilmu tersebut. Itu saja. Jazakallah khairan. Alhamdulillah tidak terlalu sulit. Ya. Iman yang dimaksud oleh mereka itu adalah imanun mujmal. Beriman secara garis besar. Apa yang dimaksud? Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui malaikatnya Jibril memberitahukan kitabnya Al-Quran. Nah, meyakini ini bahwa itu datang dari sisi Allah itu adalah iman mujmal, garis besar. Sehingga ketika saya membaca kitab ini sekedar ilustrasi, saya baca penulisnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Lalu saya cari tahu tentang dia. Al-Khatib Al-Baghdadi seorang ulama besar bernama Ahmad ibn Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi, yang disebut oleh ulama seperti Az-Zahabi, ma min fannin min fununil ilmi illa walau fihi ta'lif. Tak satu pun disiplin ilmu keagamaan kecuali dia punya tulisan tentang itu. Nah, ketika saya membacanya, saya yakin pasti ini sesuatu yang mengandung kebenaran. Nah, sekarang ketika Bapak mendatangkan Al-Quranul Karim yang menjadikan sumber ilmu kita, atau hadis-hadis nabawi yang datang dari Nabi SAW dan sahih. Ketika beriman kepada apapun yang datang di dalamnya dan bahwa itu adalah benar-benar dari sisi Allah, akan lahir satu ta'zim Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai ta'zim kepada Allah yang menurunkan dan kepada Rasul yang menyampaikan. Maka setiap penggal kata yang dalam Al-Quran dan setiap penggal kata yang ada dalam hadis, kita tak menilainya seperti perkataan Ustaz Dasman, tidak, tapi sebagai perkataan Allah dan Rasulnya SAW. Yang kedua, karena kita tahu itu bernilai, kita tidak sembarang menerima. Asal bahasa Arab Quran namanya, tidak, ya kan? Asal bahasa Arab orang itu sudah Quran namanya, tidak. Kita akan teliti benar Al-Quran atau tidak.
Jelas? Nah, yang ketiga, atau hadis sahih atau tidak dari Nabi SAW. Karena bapak kalau beli emas, mungkin tak bapak beli tepi jalan? Mungkin tak beli emas di tepi jalan dari orang yang tak dikenal? Mau? Apalagi dapat tawaran murah meriah. Ini emas pak, 50 gram. 1 gram bapak kan tahu sekarang emas 1 juta lebih, ya, iya kan? Nah sekarang karena saya terdesak, saya jual 5 juta saja. Mau bapak beli? Mau beli? Hah? Kalau bapak beli pasti ketipu. Pasti ketipu. Makanya kita sesuatu yang mahal lalu dijual obral wajib dicurigai. Jelas? Nanti kalau ada bisnis online, ya seperti dulu ada namanya Speedline, ya. Nah dalam 1 pekan modal 3 juta, untung 1.500.000. Banyak yang tergiur, akhirnya masukkan. Setelah masukkan 50 juta hilang. Awalnya masuk 5 juta, balik 8 juta. Wih, benar juga ini. Yang namanya judi begitulah saya. Jelas? Masukkan lagi. Akhirnya terakhir dia masukkan 50 juta, ngutang. Gadaikan surat BPKB. Motor dia, motor istri, motor anak dan sebagainya. Pas masuk 50 juta, bang melayang. Tidak tahu kemana rimbanya. Dan itu banyak orang yang tertipu. Jadi kalau ada sesuatu dengan begitu murah dijual, maka wajib dicurigai. Kalau sembarang orang bilang hadis, padahal dia bukan ahlinya, lalu dia bilang sahih, padahal dia bukan ahlinya, dan tidak pernah kita dengar itu hadis yang aneh-aneh. Ini kan hadis aneh kan ciri khas hadis palsu. Mau dengar? Tidak usah lah ya, tambah panjang nanti jawabannya. Nah, asal aneh wajib dicurigai, itu yang pertama. Ya, asal jarang kita terima, pastikan itu ini. Inilah manhaj para sahabat dulu. Datang siapa namanya, subhanallah, Abu Musa atau selainnya, ke Umar bin Khattab. Dia gedor pintu, assalamualaikum, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, tidak ada jawaban. 3 kali. Orang Indonesia, assalamualaikum, enggak gitu ya? Nah, enggak. 3 kali tidak ada jawaban, dia pergi. Umar kan tahu itu sahabat kan. Entah kenapa dia tadi di dalam, dia tidak menjawab. Karena hak seorang tuan rumah untuk tidak menjawab salam kalau dia tidak siap menerima tamu. Haknya, makanya 3 kali. Nah, setelah dia pergi, dia siap untuk apa? Dia temukan tidak ada orang, dah pergi. Akhirnya dia suruh panggil Siano. Dipanggil. Tadi kamu ucapkan salam dengan saya kok main-main gitu. Apa katanya? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, al-istizanu thalas. Minta izin itu hanya 3 kali. Fa in uzina lak wa illa fansarif. Kalau izinkan masuk, kalau tidak cepat pulang. Jelas? Umar waktu itu belum mengetahui hadis itu. Ilmu Umar belum mengetahui hadis itu. Ini juga pelajaran bahwasanya seperti kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak tahu seorang ulama hadis pun yang menguasai seluruh hadis. Oleh sebab itu tidak boleh kita fanatis ke syekh kita, ke kelompok kita, mazhab kita. Walaupun kita boleh berkelompok mengaji, boleh berkelompok beristimbat fikih, bermazhab, boleh. Tetapi menjadikannya kebenaran mutlak tidak boleh. Karena tak satu pun yang menguasai hadis seluruhnya. Kalaulah Umar saja luput dari hadis ini, apalagi Pak Umar. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka tidak ada masjid. Kalau tidak masjid ini berarti tidak sunnah, keliru. Kalau tidak ngaji di majlis ini tidak sunnah, keliru. Kalau tidak ikut syekh si fulan berarti tidak sunnah, keliru. Karena tak satu pun kata Imam Syafi'i yang
yang saya ketahui menguasai seluruh sunnah. Dia bertemu dengan Imam Ahmad, bertemu dengan Imam Malik, bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, ulama-ulama besar sunnah. Tapi dia katakan tidak saya temukan satupun mereka menguasai seluruh sunnah. Makanya jelas batilnya orang yang mengatakan harus ikut mazhab tertentu, jelas. Dan batil juga orang yang mengatakan tidak boleh bermazhab sama sekali. Ya, mazhab itu adalah mazhab. Ya, yang tidak boleh itu adalah menjadikan mazhab sebagai Tuhan yang disembah. Paham? Yang benar adalah mazhabnya, yang salah adalah yang di luar mazhabnya. Ini yang keliru. Tapi bermazhab silakan. Ya, ulama-ulama besar kita rata-rata tumbuh dengan belajar di mazhab. Cuman kita dipitnah orang, tidak boleh bermazhab kalau ngaji di Madinah Center tuh. Bukan tidak boleh bermazhab, fanatisme mazhab itu tidak boleh. Balik ke yang tadi. Panjang jadinya Pak. Tidak apa-apa. Lalu Umar katakan, la ta'tiyannani bi syahid aw la uji'annaka darban. Kamu datangkan saksi atau saya pukul. Dia kan Amirul Mukminin, dia kan pemerintah kan. Subhanallah, kalau antum digertak Umar bin Khattab kayak gitu gimana? Hah? Antum setan aja takut sama Umar. Bayangkan, setan aja takut sama Umar. Kalau awak, kita? Awak yang takut sama setan. Nah, ma'asyiral kiram. Pergilah dia sampai pucat pasi mukanya, pergi cari sahabat, bertemu sekelompok sahabat sedang berbincang-bincang di satu tempat, nampak sama kawan tuh, apa udah pucat katanya kan. Itulah saya tadi datang ke rumah Umar, saya ucapkan salam 3 kali, dia tidak jawab, akhirnya saya balik, musibah katanya, musibah. Akhirnya saya dipanggil lagi, lalu saya sampaikan hadis Nabi al-istizan salas, istizan itu hanya 3 kali. Dia bilang, kamu datangkan saksi, kalau tidak akan saya hukum. Allah, subhanallah, kan musibah kan. Kalau bisa tidak usah aja datang tadi kan, itu masalahnya. Akhirnya apa kata mereka? Kulluna nasma'u dzalika min Rasulillah SAW. Kami semua mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ke sana. Cuman akhirnya mereka utus yang paling muda di antaranya untuk jadi pelajaran juga bagi Umar. Ilmu itu bukan hak prerogatif orang tua. Muhammad ibn Maslamah diutus bersama Abu Musa radhiyallahu anhu ajmain, lalu datang ke Umar radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, ini juga ikut benar. Benar? Iya. Apa kata Umar? Wallahi innilah attahimuk. Saya demi Allah tak menuduh kamu berdosa. Jangan tersinggung ya Abu Musa. Walakinnal haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid. Tapi menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW itu perkara besar. Masalahnya bukan masalah ringan. Oleh sebab itu saya ingin pastikan bahwa ini benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak menuduh kamu itu berbohong, tidak. Cuman saya tidak sembarang menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan kesahihannya. Yang ketiga, karena dia barang berharga, ya pastikan dia benar asli. Kita juga harus jangan sembarang meletakkannya. Kadang-kadang berapa banyak dalil sahih tetapi digunakan untuk sesuatu amal yang tidak sahih. Dalil sahih tapi tidak pernah dalil itu dipakai oleh para ulama sebelum kita. Nah, tiba-tiba di zaman kita jadi dalil untuk suatu amalan yang tidak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat, tak ada zaman tabi'in, tak ada zaman al-aimatul arba'ah, tak ada di zaman para ulama. Tiba-tiba di zaman kita menjadi dalil. Berarti dalil sahih, pengambilan dalil tidak sahih. Itulah kenapa kita hari ini ngotot untuk mengembalikan pemahaman kepada as-salafus salih, Nabi dan para sahabat. Lalu antum bilang ke saya, antum bantah pula saya, Ustaz, kan juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang kita maksud di sini manhajnya as-salaf yang mereka tak berbeda dalam masalah itu. Atau awalnya berbeda, sesudah itu sepakat.
Karena perbedaan tadi, karena satu tahu dalil, satu tidak tahu dalil. Setelah tahu dalil, mereka kembali kepada dalil. Kalau sudah sepakat, itu manhaj. Tetapi selama mereka masih khilaf, kita pandang itu sebagai khilaf yang syar'i. Jelas? Ini ada yang bilang, sahabat Umar mengatakan ini, sahabat Abu Bakar mengatakan ini. Yang mana yang mau diikut? Saya bilang ikut keduanya. Ikut keduanya. Tapi kalau mereka sepakat, ikut semuanya. Jelas? Jelas ya? Jadi yang dikatakan manhaj ya para sahabat as-salaf itu yang pertama yang mereka sepakati. Kalau mereka tak sepakat khilaf, kita juga boleh khilaf di dalamnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu. Dah terjawab Pak. Iman secara garis besar sehingga berharga. Kalau tidak nanti itulah yang terjadi. Ya, berita yang disampaikan Allah dan Rasul tak langsung diyakini. Ya kan? Perintah yang disampaikan Nabi diutak-atik, didalami, akhirnya nyelam terlalu dalam, sesak napas tak jadi dikerjakan. Jelas? Jadi pandainya hanya menjawab dan mendebat, tidak pandai beramal dan berbuat. Seperti tadilah, selama ngajar tak pernah sholat, selama mengajar tak pernah sholat berjamaah. Apa sebab? Ahli menjawab. Ahli menjawab. Kenapa? Karena orang beriman itu tahu dia ilmu itu baru berguna bila diamalkan. Kadang-kadang banyak yang bersandar pada punggung Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sholat berjamaah sunat saja. Dia lupa bahwa imamnya Syafi'i rahimahullah yang mengatakan sholat sunat berjamaah itu sunat, beliau sambil berdarah-darah wasirnya tetap sholat berjamaah di masjid. Seperti yang diriwayatkan oleh muridnya Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, karena Imam Syafi'i wafat di Mesir, dan Harmalah termasuk muridnya di Mesir. Dia katakan ra'aitu Syafi'iyyah yusalli fil jami', yani jami' al-Fustat atau jami' Amr bin al-As, wad-damu yasilu min basuratihi. Saya tetap melihat Asy-Syafi'i salat berjamaah di Masjid Fustat walaupun darah mengalir dari wasirnya. Tahu wasir? Mau juga? Hah? Wasirnya ini penyakit para ulama kata orang. Penyakit para pejabat. Penyakit para orang-orang hebat. Karena terlalu banyak duduk. Oleh sebab itu jangan biarkan saya duduk lagi selepas ini. Ya, kita tutup kaji supaya ndak Allah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf hanya sampai di sinilah. Ya kalau nak tambah besok-besok aja. Ya entah tahun depan, entah 5 tahun lagi. Nah, tapi saya yakin mudah-mudahan walaupun sedikit kalau dikembangkan menjadi berbukit-bukit. Ya. Yang saya mohon dari Bapak dan Ibu semuanya, yang benar ingat dan catat, lalu diamalkan. Yang salah lupakan saja, supaya nanti nengok wajah saya tak gitu kan, tak cemberut tuan-tuan. Ya, karena ada pula sebagian kawan tuh Pak, dicatatnya kesalahan ustadz dari awal sampai akhir. Alhamdulillah dapat 51 kesalahan. Ya, saya punya teman dulu kuliah, ada guru dosen kami selalu menjawabkan aywah, itu kan. Saking seringnya ada yang iseng dicatatnya. Hari ini 143. Ya, sekali ngajar. Ada yang bilang yakni, ya. Inna al-imam fulan yakni dihitung juga sama kawan kadang. Ada juga yang tabiat seperti itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kurang dicukup-cukupkan saja, yang berlebih silakan dibagi-bagi. Salah dan silap itu murni dari saya atau dari syaitan, yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT. Oleh sebab itu kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Ya, terima kasih sekali lagi dan bersyukur kepada Ilahi. Mudah-mudahan pertemuan kita tak cukup sampai di sini. Mudah-mudahan berakhir di surga Ilahi. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar karena ingin kita terhormat, derajat kita terangkat, duduk sesaat, menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. Ikuti Daurah Ilmiah Islam di Solo, insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala, Ahad 24 Syawal 1444 Hijriah, 14 Mei 2023 Masehi di Solo. Pukul 6.30 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat. Sebening embun, secercah mentari. Masjid Darul Falah Klego Boyolali. Pukul 9.30 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masjid Ibadur Rahman, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Akhirnya mereka menemukannya. Ba'da maghrib sampai dengan selesai. Masjid Madinah Islamic Center, Gayam, Sukoharjo. Jangan pernah puas menuntut ilmu. Ditaja oleh Solo Mengaji dan Radio Robbani 91,1 FM. Kajian ini insya Allah ditayangkan di media sosial. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum.